Salam dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga, Senin 14 Februari 2022. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Bagaimana kabar kita hari ini? Tentunya umat yang terkasih hari ini dalam keadaan baik, senantiasa dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Tetaplah bersemangat dan bersukacita. Tuhan telah mengantar kita pagi ini untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita angkat pujian. Kita menyanyikan lagu dari PKJ 128. Kita menyanyikannya bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih dan kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan buat kasih kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami Tuhan berikan dan sempatkan untuk boleh beribadah kembali, bersekutu lewat ibadah doa keluarga. Ya Bapa, kiranya kasih penyertaan Tuhan memimpin kami. Tuhan buka jalan pikiran kami, hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar, bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah balaslah dengan cinta. Hari ini tanggal 14 Februari, dan orang biasanya mengenal hari ini adalah hari Valentine, khususnya untuk mereka yang merayakan, walaupun memang tidak semua orang merayakan. Dan kita tahu hari Valentine adalah hari kasih sayang, hari penuh dengan cinta. Dan orang yang merayakan mengungkapkannya dengan memberikan coklat atau memakai pakaian dengan nuansa pink atau merah muda yang menunjukkan bahwa mereka penuh dengan cinta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membayangkan bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, bukankah kita mendambakan atau mengharapkan bahwa setiap hari adalah hari yang penuh dengan kasih sayang, hari yang penuh dengan cinta, karena dengan demikian maka seluruh kehidupan kita ketika kita penuhi dengan penuh cinta kasih bersama dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang kita cintai, maka hidup ini akan terasa bahagia dan terasa indah. Walaupun hari ini biasanya adalah hari yang spesial yang biasa dirayakan oleh orang-orang muda ketika mereka menunjukkan atau memberikan cinta kasih mereka, dan bahkan hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena mereka merasakan dicintai oleh orang-orang yang mereka cintai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataannya memang kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi di mana kasih sayang dan cinta kasih memang tidak selamanya terwujud atau terlaksana di dalam kehidupan kita. Karena ada sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan mungkin kita juga merasakan bahwa tidak mudahnya kita membalas setiap perlakuan yang kita terima dengan cinta. Karena memang keinginan kita adalah membalas dengan seperti yang mereka perlakukan kepada kita. Itu semua karena didukung karena sakit hati kita dan rasanya memang puas kalau membalas dengan apa yang seperti diperlakukan oleh orang lain kepada kita. Jadi seolah-olah seperti balas dendam begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kita baca saat ini sering mendapat banyak komentar dari para pembaca, mungkin juga termasuk kita, bahwa tidak mungkin kita melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan dikatakan jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Rasanya ini tidak tepat diberlakukan di zaman sekarang. Ketika di sekitar masyarakat kita banyak orang menuntut keadilan karena penderitaan yang dialami oleh orang lain terhadap dirinya, tidak juga mendapat balasan atau apa yang diharapkan. Meski data dan fakta jelas menjadi bukti bahwa mereka sebenarnya harus dihukum. Nah, sebagian penafsir juga mencoba mengajak kita semua untuk tidak memahami kata-kata Yesus sebenarnya secara hurufiah. Dalam ayat-ayat tersebut memberikan beberapa contoh tentang kasih terhadap sesama. Karena sebenarnya kasih itu merupakan yang pokok dalam kerajaan Allah. Dan di sini Tuhan Yesus juga bertitik tolak pada sebagian hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam Imamat pasal 24 ayat 19 dan 20, yang mengajak pendengar tidak main hakim sendiri, tetapi juga menempatkan hakim untuk tetap bisa diminta membantu memutuskan sebuah perkara. Nah, bicara soal main hakim sendiri, maka sering kita secara miris mendengar di sekitar masyarakat kita ada
istilah main hakim sendiri yang seolah-olah mereka begitu berkuasa atas hidup seseorang. Sehingga tidak sulit untuk menghilangkan nyawa seseorang meski persoalan dan kesalahan mungkin sedikit kecil telah terjadi. Dan di situ tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, yang ada adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang hidup. Nah, hal inilah yang kemudian dituntut oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih. Meski kita sering mendengar penolakan dan menegur juga merupakan bentuk kasih untuk seseorang menjadi tidak celaka dan akhirnya selamat. Contohnya, ketika kita menegur seorang anak yang sembarangan bermain api. Ini kan baik untuk dia supaya tidak terjadi kebakaran dan tidak terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya. Atau menolak permintaan seorang anak ketika minta dibelikan benda-benda yang belum cukup waktunya untuk dia memilikinya. Ini juga sebuah bentuk kasih sayang supaya anak itu tidak menjadi celaka. Dan kalau kita perhatikan lebih cermat lagi, selain kasih, Yesus pun ternyata sebenarnya juga mau mengajarkan tentang kesabaran. Nah, kasih dan kesabaran inilah dua perkara yang penting dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu bagi para pendengarnya untuk menciptakan perdamaian dan hidup bersama. Bahkan mungkin juga sekarang sebenarnya. Dan kesabaran ini bisa lebih jauh berbicara soal tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan selalu mempertahankan haknya. Tetapi justru kesabaran yang disertai kasih bisa menjadi pendorong yang kuat bagi orang yang percaya kepada Kristus agar kasihnya menjadi lebih sempurna dan lebih sungguh-sungguh bisa ditunjukkan tidak hanya melalui perkataan tetapi juga melalui perbuatan yang juga sudah dicontohkan oleh Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Dan kita tahu semua ini ketika kita membaca seluruh kisah Yesus dalam Alkitab. Yesus membalas orang atau manusia dan siapapun yang membencinya dengan cinta. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita akan cepat berkata bahwa tidak mungkin kita membalas setiap hal yang menimpa kita dengan cinta karena kita bukanlah manusia yang sempurna, penuh dengan salah dan dosa. Nah, pikiran dan perasaan ketidakmampuan dan ketidakmungkinan ini mungkin memang muncul karena kita kurang memahami maksud Tuhan untuk menjadi hidup kudus, menjadi hidup sempurna. Bahwa hidup kudus dan sempurna itu sering kita pahami sebatas tidak berbuat dosa, bahwa kita seakan lagi tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, ketidakmungkinan untuk kita menjadi hidup sempurna dan hidup kudus itu dan juga menjadi hidup yang sama seperti Kristus, sebenarnya kita berharap untuk ini tidak menjadi alasan untuk kita mengabaikan firman Tuhan untuk kita melakukannya. Tetapi menjadi sama seperti Kristus, biarlah menjadi kompas untuk menunjuk arah dan magnet yang akan menarik kita menuju kehidupan yang kudus dan sempurna. Menjadi orang Kristen tidak egois dengan hanya memikirkan dan memahami diri sendiri. Kita hidup dalam firman Tuhan tidak hanya sebatas tentang diriku atau diri saya. Seperti ibarat strategi dalam pertandingan sepak bola, bahwa bertahan dan menyerang adalah satu kesatuan. Maka untuk dapat hidup sempurna, berarti menghidupi firman Tuhan tidak dengan hanya pasif atau hanya bertahan, tetapi juga harus berbuat atau aktif. Firman Tuhan tidak hanya direnungkan, tapi juga dilakukan. Berkat Tuhan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk kita bagikan kepada orang lain yang kita kasihi. Bahkan orang yang mungkin juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada kita. Kita mengasihi orang banyak. Kita belajar untuk mencintai orang lain. Memberikan nasihat dan teguran bagi orang lain, barangkali itu juga merupakan bentuk cinta kasih. Dan rasanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih mudah berbuat baik daripada berbuat dosa sebenarnya. Namun kita cenderung untuk selalu ingin berbuat dosa. Ketika kita egois dan keegoisan itu menguasai hidup kita. Ketika kita sudah condong untuk menerima daripada memberi.
dihormati daripada menghormati, dihargai daripada menghargai, dikasihi daripada mengasihi, membenci daripada dibenci, menerima maaf daripada meminta maaf. Sehingga apapun yang akan kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama belajar untuk tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi belajar untuk mementingkan arti kehadiran kita bagi orang lain. Bukan hanya sekedar menghargai kehadiran orang lain bagi diri kita, tetapi menghargai kita juga dalam kepentingan orang lain. Jadi timbal balik. Jika kita tahu ingin berbuat yang terbaik bagi orang lain, maka secara otomatis kita pasti akan mengupayakan yang baik bagi diri kita sendiri. Karena itu, balaslah dengan cinta. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah membalas kita dengan cintanya yang sempurna. Tidak ada yang mustahil ketika kita terus mencoba dan belajar untuk mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan. Dan tentu saja senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, kalau hingga hari ini kita semua masih diberi nafas kehidupan. Bapa, kami sehati dan sepakat untuk mendoakan setiap anak-Mu, baik sebagai umat maupun sebagai jemaat dan anggota keluarga, di mana kami semua sedang bergumul, baik di dalam mencari pekerjaan, memilih pendidikan, menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan, serta hubungan antar keluarga, baik orang tua dengan anak dan sebaliknya, maupun dengan sesama kami. Tuhan, terutama dalam keadaan yang semakin terjepit dengan pandemi COVID-19, Tuhan, kami berseru dan memohon kiranya Engkau mau menjamah setiap kami, agar hikmat dan penyertaan-Mu memimpin setiap langkah kami. Berikanlah berkat dan kekuatan, juga kesehatan yang baik, sehingga kami semua bisa melangkah dengan seturut dengan hikmat-Mu. Sertailah kami semua Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami masing-masing dengan perantaraan nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan boleh senantiasa memberikan kita kekuatan, juga penerang langkah hidup kita di tengah masa-masa sulit seperti saat ini. Ingat dan percayalah bahwa kasih yang terbesar hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa meneguhkan dan menopang tiap langkah hidup anak-anaknya yang senantiasa berharap padanya. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan, Kasih Pasti Lemah Lembut.
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Memang tidak mudah untuk kita membalas cinta kepada orang atau siapapun yang memperlakukan kita dengan semena-mena dan membuat kita tidak nyaman di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika Yesus sudah memberikan dan membalas semua hidupnya dengan penuh cinta kasih kepada hidup kita, maka biarlah itu juga menjadi contoh dan teladan untuk kita boleh senantiasa mampu melakukan apa yang seperti Tuhan ajarkan dan lakukan kepada kita, untuk kita membalas kepada semua orang dengan cinta yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua dan menjadikan kita sejahtera dan damai di dalam menjalani hidup ini. Amin.